Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita jalan sendirian di tengah-tengah dunia ini. Percayalah, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan selalu hadir dalam keadaan apapun. Meskipun engkau sendiri punya perasaan Tuhan tidak hadir, tetapi percaya Tuhan tetap hadir. Ayo kita melangkah dengan iman dan kita percaya hari ini ada perkara-perkara yang besar dari Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita nikmati kebaikannya yang hebat dan istimewa itu. Puji Tuhan, haleluya. Kembali Anda mengikuti program Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada malam hari ini. Tema renungan kita saat ini adalah hubungan, doa, dan kebaikan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk menyatukan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada petunjuk Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa petunjuk Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan akan nyata dalam hidup kami saat kami merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Urapi kami Tuhan, berkatilah kami Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat J-Pro Community, kita akan merenungkan firman Tuhan di kitab Kolose. Dan sekarang hari ini sudah sampai di Kolose pasal 4. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar dari Kolose pasal 1, 2, 3, dan sekarang sudah 4. Berarti besok apa dong? Ya, tentu besok adalah habis Kolose, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika. Berarti besok kita akan renungkan 1 Tesalonika pasal 1. Terus berurutan kita akan belajar firman Tuhan. Dan karena kita percaya bahwa setiap pasal dalam ayat Alkitab ini selalu menjadi berkat bagi kita. Ada pesan-pesan Tuhan yang istimewa untuk memberkati kita semuanya. Mari kita lihat Kolose pasal 4 ayatnya yang pertama. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat ada kaitan erat antara doa dan kebaikan. Anak-anak Tuhan senang berdoa, bagus, baik, itu baik di mata Tuhan. Tapi kalau senang berdoa, namun malas mempraktikkan kebaikan, itu nggak cocok. Itu nggak tepat. Itu belum betul-betul yang Tuhan inginkan. Ada juga anak Tuhan yang senang melakukan kebaikan, senang mempraktikkan kebaikan di mana-mana. Tapi kalau disuruh berdoa, malas berdoa. Karena berpikir, doakan biar bagian mereka. Saya cukup saja mempraktekkan apa yang Tuhan bilang. Kasihilah sesama umat manusia. Jadi melakukan kebaikan dan kebaikan. Saudara, ini juga bagus melakukan kebaikan, tapi masih timpang. Karena Tuhan mau selain engkau senang mempraktekkan kebaikan, kita juga harus sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan. Selain engkau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, nyatakanlah juga kebaikan hatimu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu yang Tuhan minta, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap sungguh-sungguh berdoa dan tetap melakukan kebaikan secara bersamaan. Kita akan belajar, saudaraku, caranya bagaimana? Dengan kita mengingat juga bahwa kita ini adalah hamba. Menarik sekali kan? Kita bisa lihat Kolose 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Jadi ketika ada dalam kekuasaan Anda untuk mempraktikkan kebaikan, lakukanlah itu, jangan ditahan-tahan. Anggaplah engkau sebagai seorang tuan, sebagai seorang manajer yang punya perusahaan, yang punya usaha, dan sebagainya. Apapun juga itu, Anda seorang pemimpin, berarti Anda punya keleluasaan, punya kekuasaan. Kebaikan itu kekuasaannya ada di tangan Anda. Jangan ditahan-tahan. Lakukan itu.
Selama kebaikan itu ada di tanganmu, engkau mempunyai kemampuan, engkau mempunyai kekuatan, engkau mempunyai kekuasaan untuk mempraktikkan kebaikan. Jangan ditahan-tahan, lakukanlah itu. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan berkata, hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ya, ini maunya Tuhan. Berlaku adil dan jujur. Jangan itu di dalam kekuasaan kita, lalu kita akal-akalin. Kita putar-putar. Akhirnya orang yang semestinya berhak menikmati kebaikan, digunting, gak dapet. Saudaraku, Tuhan berkata jangan kayak gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan bilang, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Kita ingat ternyata kita juga hamba kok. Tuhan kita adalah Bapa di sorga. Dengan kita selalu mengingat siapa kita yang adalah hamba, dan kita punya segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan kita yang ada di sorga, maka kita akan melihat orang lain, kita juga akan mengerti ketika ada kekuasaan, ada kesempatan, kita punya bagian untuk melakukan kebaikan, apalagi mereka berhak untuk menerimanya, kita tidak akan tahan-tahan, tapi kita akan mempraktikkannya dengan baik dan benar. Amin. Dan saudaraku, bagaimana lagi ya supaya kita sungguh-sungguh berdoa dan melakukan kebaikan? Tentunya dengan kita menyadari, ya harus selalu menyadari bahwa kita harus berjaga-jaga. Karena ayat firman Tuhan berkata dalam Kolose 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Apa maksudnya? Maksudnya begini, selama selalu kita pikir, aman-aman saja, nggak apa-apa kok, oke-oke saja. Ini ya, mental kayak gitu, kadang-kadang bikin kita malas untuk berdoa. Tapi selama kita mempunyai sikap hati yang waspada, maka kita akan tahu kita butuh Tuhan. Maka kita akan ngerti, kita harus bicara sama Tuhan. Maka kita akan menyadari kita harus berdoa kepada Tuhan. Waspada itu oke, tetapi jangan juga ketakutan, terlalu khawatir nggak boleh. Namun berjaga-jaga itu penting. Karena tempat kita bukan di dunia ini. Dunia ini penuh dengan onak dan duri, penuh dengan perangkap-perangkap kuasa iblis, penuh dengan kejahatan-kejahatan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa terjebak di dalamnya, kejeblos di dalam jebakan-jebakan yang menghancurkan. Oleh sebab itu saat ini saudaraku, ketika kita tahu hari lepas hari kita harus berjaga-jaga, maka kita akan mengerti, betul sekali, saya harus rajin untuk berdoa. Amin saudaraku, kita akan tahu saya harus sungguh-sungguh untuk cari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan bagaimana lagi supaya kita sungguh-sungguh berdoa dan melakukan kebaikan? Tuhan mengingatkan kita dengan kita menghargai setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Lihatlah Kolose 4 ayat 17. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Jalankan sepenuhnya, bukan setengah hati. Jadi, manfaatkan, hargai kesempatan yang Tuhan berikan, maka Anda pasti akan senang melakukan kebaikan dan senang untuk berdoa. Saya percaya saat ini kita makin tambah hari, tambah cinta Tuhan, tambah senang untuk berdoa, dan tambah sukacita untuk mempraktekkan kebaikan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami pada saat ini. Ajar kami untuk selalu senang berdoa dan senang mempraktekkan kebaikan. Ketika kebaikan itu ada kesempatan untuk kami melakukannya, ternyata itu ada di wilayah kami. Kami punya kekuatan, kami punya kemampuan, kami mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk mempraktikkan kebaikan. Tuhan ajarkan kami tergerak untuk melakukannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti akan menguatkan, memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga kami Tuhan di saat kami akan beristirahat. Berkat dan kekuatan Tuhan senantiasa menaungi kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesetiaan Anda untuk mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang hadir untuk Anda setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saudaraku, tetaplah jadi berkat dan menikmati berkat dari Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.